Koneksi antar materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 oleh Rosa Valentin, CGP Angkatan 7, Kota Palangkaraya. Disiplin positif bukan bentuk kepatuhan kepada seseorang atau hal lain, tetapi berupa kemampuan memerintah diri sendiri untuk melakukan kontrol diri tanpa diperintah orang lain. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, yakni nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang dia hargai yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dari peraturan kelas yang dibuat berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama melalui kolaborasi antara guru dan murid. Kesepakatan kelas dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh murid, dengan memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri tanpa adanya paksaan sehingga menciptakan lingkungan positif, yaitu lingkungan yang aman, nyaman, dan yang berpihak pada murid. Kesepakatan kelas merupakan disiplin positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan kepada kelas-kelas lain dengan berkolaborasi baik dengan guru serta semua warga sekolah, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang terus dilakukan secara berkesinambungan menjadi sebuah budaya positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Selanjutnya, teori motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh manusia memiliki motivasi tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini adalah motivasi internal. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Dihukum oleh penghargaan. 1. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. 2. Penghargaan mengurangi ketepatan. 3. Penghargaan tidak efektif. 4. Penghargaan menurunkan kualitas. 5. Penghargaan merusak hubungan. 6. Penghargaan mematikan kreativitas. 7. Penghargaan menghukum. 8. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman merupakan motivasi eksternal, merupakan bentuk disiplin negatif. Konsekuensi merupakan motivasi eksternal, bersifat netral. Restitusi motivasi internal,
merupakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi dimulai dengan yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kesimpulan, banyaknya kasus yang terjadi di sekitar kita atau di lingkungan sekolah merupakan akibat dari tidak terpenuhinya salah satu dari kelima kebutuhan dasar manusia. Untuk mengetahui penyebabnya, dapat dilakukan dengan menanyakan alasan mereka melakukan tindakan atau perilaku tersebut dan menghubungkannya dengan teori kebutuhan dasar manusia. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran menentukan posisi kontrol mana yang akan diambil. Dari kelima posisi kontrol tersebut, yang terbaik adalah sebagai manajer dan menanyakan alasan mereka berbuat demikian. Hindari disiplin bersifat hukuman dan penghargaan karena berdampak negatif dan hanya bertahan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya, dengan menerapkan segitiga restitusi yang dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, serta solusi apa yang akan mereka ambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini dapat memunculkan motivasi dari dalam dirinya, membuat murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain, tanpa membuatnya merasa dipaksa dan didukung. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Penerapan segitiga restitusi ini sejalan dengan filosofi pendidikan KHD bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak, yaitu potensi yang ada pada anak, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hal ini juga sesuai dengan semboyan KHD bahwa guru sebagai amo, ingarsa sungkelada, ing madia mangunkarsa, tutwuri handayani, artinya di depan memberi contoh atau teladan, di tengah membangun semangat dan motivasi, serta di belakang memberikan dorongan dan semangat. Dalam hal ini, peran dan nilai-nilai guru penggerak dapat diimplementasikan melalui penerapan segitiga restitusi. Asas Trikon Ki Hajar Dewantara merupakan prinsip perubahan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Yang pertama, kontinuitas. Pendidikan dilaksanakan secara berkesinambungan. Konvergensi, pendidikan harus memanusiakan manusia. Konsentris, pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan. Peran guru penggerak.
Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, reflektif. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, inovatif. Visi guru penggerak. Visi merupakan harapan ke depan yang harus terwujud. Visi seorang guru merupakan gambaran tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru yang memuat nilai-nilai yang diyakininya. Visi dapat terwujud melalui peran seorang guru, sedangkan nilai-nilai menentukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Visi guru penggerak disusun berdasarkan inquiry apresiatif sebagai paradigma. Pendekatan inquiry apresiatif membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. Bagja merupakan pendekatan manajemen perubahan yang disusun dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaian. Tahapan Bagja: 1. Buat pertanyaan pertama. 2. Ambil pelajaran. 3. Gali mimpi. 4. Jabarkan rencana. Dan 5. Atur eksekusi. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang disiplin positif, di mana disiplin ini dimulai dari kesepakatan kelas yang dibuat bersama oleh guru dan murid. Kesepakatan kelas ini diambil berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Murid diberi kebebasan dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalahnya, sehingga murid menjadi merdeka dan tidak merasa dihukum. Teori motivasi mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang mempunyai tujuan tertentu, yakni untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari setiap tindakan. Untuk mengatasi perilaku atau tindakan yang menyimpang tersebut, diperlukan usaha pendisiplinan. Hukuman merupakan disiplin yang bersifat negatif bagi murid karena menyakitkan dan tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu lama. Sedangkan penghargaan bersifat sementara, membuat murid merasa tidak nyaman dan merusak hubungan. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran memiliki 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dan di antara kelima posisi kontrol tersebut, posisi manajer adalah posisi yang paling berpihak pada murid, yang sejalan dengan peran dan nilai-nilai guru penggerak. Dengan menerapkan segitiga restitusi, diharapkan murid menjadi merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan orang lain. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat dan disepakati bersama oleh guru dengan murid, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat dikembangkan dan diterapkan pada kelas-kelas lain dengan berkolaborasi, baik dengan guru serta semua warga sekolah. Efektivitas dalam menjalankan disiplin positif ini adalah dengan melaksanakan 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Sebelum mempelajari modul ini, saya menganggap bahwa disiplin adalah patuh terhadap aturan dan tata tertib yang dibuat sekolah. Jika murid melanggar aturan dan tata tertib tersebut,
maka akan mendapat hukuman atau konsekuensi. Setelah mempelajari modul tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, maka saya menjadi tahu dan mengerti bagaimana cara menciptakan budaya positif di sekolah, di mana semua disiplin positif dimulai dari kesepakatan kelas yang dibuat oleh guru bersama-sama dengan murid. Dengan menerapkan segitiga restitusi, maka implementasi dari peran dan nilai guru penggerak sudah sejalan dengan filosofi pendidikan KHD, yakni berpihak pada murid, membuat murid dapat mengontrol dirinya dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Pengalaman yang saya alami adalah saat menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid. Saya menanyakan perasaan mereka setelah dipanggil dan diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Murid merasa senang karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sendiri tanpa merasa dihukum. Saya merasa senang, bangga, dan optimis bahwa kedepannya saya akan mampu menerapkan disiplin positif di kelas dan di sekolah sebagai budaya positif. Hal yang sudah baik adalah tentang kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama dengan murid di kelas. Mengetahui kebutuhan dasar manusia, teori motivasi, serta posisi kontrol diri. Yang perlu diperbaiki adalah menghilangkan hukuman dan penghargaan, meningkatkan disiplin positif dengan membiasakan penerapan segitiga restitusi di kelas dan di sekolah sebagai budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih banyak menggunakan posisi kontrol pemantau. Perasaan saya waktu itu merasa bahwa disiplin yang saya terapkan sudah sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan murid. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi kontrol manager dengan menerapkan segitiga restitusi. Perasaan saya saat ini merasa senang dan bangga karena dapat menerapkan disiplin positif di kelas tanpa hukuman dan paksaan. Perbedaannya adalah murid menjadi lebih bertanggung jawab dan dapat mengontrol dirinya sendiri, serta tidak merasa dihukum. Sebelumnya, saya pernah melakukan segitiga restitusi tanpa sengaja, yakni pada bagian menanyakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan mengingatkan mereka saat akan memperagakan tarian daerah. Hal itu saya lakukan untuk mengantisipasi agar murid tetap menjaga ketertiban ketika mereka nantinya akan dan sedang berkolaborasi dengan murid dari kelas lain. Hal lain yang perlu dipelajari adalah bagaimana mewujudkan pola pikir yang sama terhadap disiplin positif ini, menyampaikan tentang 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, menerapkan hal-hal baik tersebut kepada guru lain dan kepada semua warga sekolah, sehingga menjadikannya sebagai budaya positif di sekolah. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.